Halo semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika bersama saya Risma Sagitarini. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai materi kombinasi. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang permutasi, perbedaannya pada kombinasi kita tidak menentukan atau tidak memperhatikan urutan. Jadi kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang berbeda juga yang diambil dari N unsur seperti tadi tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau pada kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi rumusnya kombinasi secara umum bisa ditulis seperti ini atau ada juga yang menulis seperti ini. Oke, kemudian C kombinasi NR itu adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial, di mana N dan R-nya adalah bilangan asli. Oke, saya langsung masuk ke contoh soal. Jadi yang harus diingat bahwa permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Oke, langsung saja saya masuk ke contoh soal. Jadi misalkan ada sebuah kelompok yang, oke kita buat ini rumus umumnya. Jadi ada sebuah kelompok yang terdiri atas 6 pria dan 5 wanita misalkan. Nah, kelompok ini akan mengirimkan, jadi ini yang diketahui, dia akan mengirimkan 3 pria dan 2 wanita untuk mengikuti suatu kegiatan. Nah, sekarang yang akan kita hitung adalah berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih. Jadi kalau ada 3 pria dan 2 wanita ini, berarti kan total ada 5 perwakilan. Nah, kalau dilihat di sini, kita akan mencari berapa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memilih 5 perwakilan ini. Nah, kalau diperhatikan dari soalnya, kita kan tidak diminta untuk memperhatikan urutannya. Jadi misalkan 3 pria ini harus yang seperti apa, kemudian 2 wanita ini harus yang seperti apa, itu kan tidak ditentukan. Jadi pemilihannya tanpa memperhatikan urutan. Nah, kalau tanpa memperhatikan urutan berarti dia masuk ke kombinasi. Oke, sekarang yang perlu diperhatikan lagi adalah di soal dia kan akan mengirimkan 3 orang pria dan 2 orang wanita. Di sini ada kata dan. Seperti pada aturan perkalian dan penjumlahan, kalau ada kata dan itu artinya perkalian. Oke, jadi kita akan menentukan kombinasi perkalian untuk menentukan 3 pria dikalikan dengan kombinasi untuk menentukan 2 wanita. Nah, caranya ketika kita akan mencari setiap anggota, berapa banyak anggota yang harus dipilih jika setiap anggota kelompok itu berhak dipilih. Berarti yang pertama itu kan total ada 6 pria. 6 dan kita akan memilih 3. Berarti kombinasi 6 3. Dan di sini kan ada tanda dan, berarti dikalikan. Kemudian wanitanya total ada 5. Akan dipilih 2, berarti 5C2. Oke, sekarang tinggal dimasukkan aja ke rumus yang ini. N-nya untuk pria, N-nya adalah 6 dan R-nya adalah 3. Jadi 6 faktorial per 3 faktorial kali 6 kurang 3 faktorial kali. Sekarang yang wanita 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 5 kurang 2
faktorial. Oke, sekarang tinggal diselesaikan saja. 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial kali 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Saya sederhanakan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Kalikan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Kita sederhanakan. Kemudian ini juga 2 faktorial kan 2, berarti ini bisa disederhanakan dengan 4-nya jadi 2. 3 faktorial itu 6, tinggal disederhanakan. Oke, kemudian 5 kali 4, 20, dikalikan dengan 5 kali 2, 10. Jadi ada 200 cara untuk memilih perwakilan, 5 orang perwakilan jika setiap anggota kelompoknya berhak dipilih. Oke, jadi seperti itu contoh cara menggunakan kombinasi. Nah, sekarang dengan diketahui yang sama, total 6 pria, 5 wanita, yang akan dikirimkan 3 pria dan 2 wanita. Coba tentukan berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih perwakilannya jika seorang wakil wanita sudah dipilih. Oke, jadi sudah ada satu wanita yang hilang dari baik dari kandidat maupun dari pilihannya. Coba dicari berapa banyak cara yang dapat dilakukan jika seorang wakil wanita sudah dipilih.